Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan sahabat guru kreatif Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya, Alhamdulillah. Bertemu lagi bersama Kak Haji Syafa yang hari ini kita akan ngobrol, kita akan sharing, membahas 5 tips bagaimana mengurangi rasa grogi ketika kita semua tampil di atas panggung. Bagaimana caranya? Langsung aja, ini dia 5 tips mengurangi rasa grogi. Ya, ayah, bunda, dan sahabat guru kreatif Indonesia, kita perlu tahu bahwa grogi itu tidak akan pernah hilang di dalam hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, nggak akan pernah hilang. Tapi dia bisa dikurangi, dia bisa diminimalisirkan. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja. Tips yang pertama, pastikan Anda harus menguasai dan memahami materi dengan sangat, bisa dibilang ya, di luar kepala lah. Di luar kepala. Maksud saya benar-benar sangat menguasai dan memahami materi itu. Ketika Anda sudah menguasai dan memahami materi, Anda akan jauh lebih percaya diri, lebih pede. Terus bagaimana cara menguasainya? Ya benar-benar dipelajari sekuat mungkin, sehebat mungkin. Misalnya sekarang tanggal 5 Mei, mau tampil tanggal 20 Mei. Berarti dari mulai tanggal 5 Mei ini sampai tanggal 18 Mei nanti, Anda harus sering baca lagi, pelajari lagi, slide PPT-nya, belajar ngomong di depan cermin. Pokoknya kuasai, pahami materi ini. Jangan sampai Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ini fatal sekali. Oke? Tips yang pertama sekali lagi, kuasai dan pahami materi yang akan Anda sampaikan. Yang kedua adalah pastikan sebelum tampil di atas panggung Anda menyelesaikan semua urusan. Menyelesaikan semua urusan. Seperti apa aja? Ya kalau Anda pengen ke kamar mandi dulu. Pengen pup, pipis, kalau belum makan dulu. Apalagi sisir rambut, make up misalnya, bajunya dibenerin. Pokoknya selesaikan dulu pernak-pernik atau sesuatu yang mengganjal sebelum Anda tampil. Karena kalau itu belum selesai, urusan itu belum selesai, Anda tampil nanti masih memikirkan masalah-masalah itu. Tiba-tiba aduh kebelet pipis, aduh perutnya sakit pengen pup, aduh gemeteran belum makan. Nah itu selesaikan dulu semuanya. Anda harus punya waktu, disiplin untuk menyelesaikan itu. Pada satu momen tertentu saya pernah kejadian, mohon maaf gara-gara panitia saat itu belum siap menyiapkan makanan di sebuah daerah gitu. Dan acara harus segera dimulai. Makanannya belum hadir nih, belum siap nih. Saya harus tampil. Kalau udah tampil, pas udah seneng, udah bahagia, pakai gerak lagu itu dan yang lainnya, sampai di tengah acara tuh mata mulai kabur, ndredeg dan yang lainnya, saya baru ingat bahwa saya belum makan. Nah itu sangat mengganggu sekali kita dalam ketika tampil menyampaikan materi. Ya, oke ya. Terus kebelet tipis di tengah acara, kepengen pup atau kepengen ke belakang kebelet tipis, itu juga masalah. Maka selesaikan dulu semuanya masalah itu, semua urusan selesaikan dulu, biar kita nggak kepikiran. Oke? Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah sebelum tampil gerak-gerakan badan. Gerakan badan, semua wajah, olahraga mulut semuanya. Terus apa lagi ya? Ada bagian yang nggak enak, diselesaikan, dinyamankan dulu. Nah, itu harus selesai dulu. Kalau nggak selesai, nanti tiba-tiba atau nggak pemanasan, nanti tiba-tiba pas tampil gitu, aduh, kok nggak enak ya ini. Tadi mataku, aduh, tadi kepalaku kok tiba-tiba cengeng atau apa. Nah, itu selesaikan dulu semuanya, selesaikan dulu. Pemanasan itu penting ternyata, gerakin badan untuk lebih rileks lagi. Oke? Dan yang keempat, itu tadi yang ketiga ya, menggerak-gerakkan badan. Dan yang keempat itu adalah berdoa. Sebelum tampil, pastikan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Meyakinkan bahwa apa yang akan kita berikan ini semoga memberikan manfaat. Minta pertolongan Allah dan berserah sama Allah, berserah sama Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Gitu ya, berdoa menurut agama dan keyakinan Anda masing-masing. Dan yang terakhir, setelah berdoa, sebelum naik ke atas panggung, afirmasi positif. Positive thinking, positive feeling. Ambil nafas, hembuskan perlahan,
Lalu katakan, aku pasti bisa. Bismillah, naik ke atas panggung. Itu dia 5 tips bagaimana mengurangi rasa grogi di dalam perjalanan kita mau mengisi seminar, workshop, dan apapun itu di ratusan bahkan ribuan peserta di atas panggung sana. Oke, yang pertama adalah kuasai dan pahami materi. Yang kedua, selesaikan semua urusan biar nggak ganjil dalam hati. Yang ketiga, gerak-gerakan badan untuk lebih rileks badan kita, fisik kita. Yang keempat, berdoa dulu. Dan yang terakhir, afirmasi positive thinking dan positive feeling dengan cara ambil nafas dan hembuskan, katakan alhamdulillah, dan sesuaikan dengan kepercayaan Anda masing-masing. Oke? Jika Anda suka dengan video ini, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Terus belajar, terus tumbuh, terus berkarya, dan terus menginspirasi. Dari saya, Kak Haji Syafa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.